إذا تلاها فمن سار عليه ما سار في ضوء النهار إذا جلاها ومن أعرض عنه ما سار في ظلمة الليل إذا يغشاها. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه التي كانت الجنة مأواها. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Yang kami hormati guru kita bersama Al-Mukarram Al-Mukarram Kiai Haji Basyaruddin Hafizahullah Ta'ala wa Allahu Ta'ala. Mudah-mudahan beliau selalu Allah berikan kesehatan lahir batinnya, Allah jaga kesehatannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ilmu beliau selalu manfaat di dunia wa dunia wa akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para pengurus mushola Darussalam, ya, segenap bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh berjamaah. Ini pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditakdirkan untuk bisa melangkahkan kakinya, mengayunkan tangannya sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita tahu dari redaksi hadis Rasulullah SAW, orang yang bersuci di rumahnya atau membersihkan dirinya, kemudian pagi-pagi melangkahkan sewaktu subuh atau waktu fajar untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di tempat sholatnya, artinya di lingkungan di mana dia sholat. Dari musholahnya ini kita masih duduk, masih kumpul bersama-sama, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendaras ilmunya Allah, mengkaji ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari, begitu. Kemudian sholat 2 rakaat yang kalau kita kenal dengan sholat isyraq atau istilahnya ada sholat syuruk, dan sholat-sholat yang lainnya termasuk adalah sholat duha di dalamnya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji, pahala umroh, ya, pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi bagi kita yang belum berkesempatan haji tahun ini, banyak kok disebutkan di dalam redaksi hadis Rasulullah SAW, amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, yang pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Bahkan ada disebutkan juga di dalam keterangan yang lain, di riwayat yang lain, barang siapa yang masuk ke dalam masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang dia niatkan melainkan dia ingin mempelajari ilmu. La yuridu syai'an illa an yata'allama ilma aw yu'allimahu, begitu. Tidak ada yang dia inginkan melainkan dia ingin mempelajari ilmu. Seperti kita nih, mendaras ilmu, mengingat-ingat tentang pelajaran-pelajaran apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah, atau kalau dia mempunyai kompetensi untuk mengajarkan, au yu'allimahu, mengajarkan ilmu itu, maka pahalanya juga seperti pahala ibadah. Masya Allah. Banyak ya Pak ya, amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah. Bahkan ada juga salah satunya itu, pernah ada salah satu sahabat, bukan salah satu sahabat, banyak sahabatnya gitu ya, datang kepada Rasulullah, dan dia termasuk dari golongan fakir, begitu ya, dari tergolong sahabat-sahabat Rasulullah yang ekonominya lemah lah begitu. Lalu kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, betapa dahsyatnya pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang kaya, begitu. Agak apa ya istilahnya, bukan iri lah, irinya iri, bukan iri karena hasud, begitu, bukan karena kedengkian, tetapi iri pengen bisa mendapatkan amalan seperti amalan-amalan orang yang lain. Dia irinya ini iri kepada siapa? Jadi curhat kepada Rasulullah, ya Rasul, betapa
mulianya orang-orang yang memiliki harta yang banyak, lebih gampangnya bahasa gitu. Mereka itu sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa, begitu. Dan mereka beramal dengan amalan yang seperti kami amalkan, kami kerjakan. Nah, tetapi mereka bisa berhaji dengan hartanya, mereka bisa bersedekah dengan hartanya, mereka bisa umroh dengan hartanya, begitu tuh, ya. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, maukah aku ajarkan satu amalan yang kalau kamu kerjakan, kamu mendahului orang-orang yang sejaman denganmu. Artinya kamu akan melesat mendahului amalan itu, pahalanya itu dari orang-orang yang nggak tahu nih kalau amalan ini tuh berpahala yang sangat luar biasa. Lalu kata Rasulullah SAW, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna salatan wa salatina fi duburi sholat. Bacalah subhanallah setelah sholat 33 kali, bacalah alhamdulillah 33 kali, dan bacalah Allahu Akbar 33 kali. Itu amalan yang mendahului orang-orang yang beramal dengan hartanya juga, begitu. Jadi rasa iri, rasa keinginan yang lebih dari sahabat-sahabat Rasulullah yang fakir ini dihadiahkan oleh Rasulullah amalan apa? Amalan yang mendahului pahalanya itu daripada orang-orang yang lain. Lalu kemudian sahabat yang fakir ini ngomong, kami itu sudah diajari tahu sama Rasulullah, begitu. Amalan yang bisa mendahului daripada kalian. Emang apa ditanya? Yaitu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali setelah sholat. Akhirnya orang yang kaya nih, yang ekonominya berkecukupan, yang bisa haji dengan hartanya, umroh dengan hartanya, sedekah dengan hartanya, ya, berzakat dengan hartanya, dia juga. Nah, ujian rezekinya yang lebih begitu. Sehingga dengan rezeki yang lebih itu kita bisa berbagi, bersedekah. Maka emang tidak ada dalam hadis Rasulullah, tidak boleh ada kedengkian kecuali di dalam dua hal. Apa itu? La hasada illa fisnatain. Tidak ada kedengkian atau iri dengki kecuali di dalam dua hal. Nah, ini di dalam dua hal ini boleh. Yang pertama apa? Yang pertama adalah orang yang diberikan Al-Quran, dianugerahi Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dibacanya, diamalkannya siang dan malam. Gampangnya begini, orang yang punya ilmu agama, ilmu yang mendekatkan diri dia kepada Allah, dan dengan ilmu tersebut diamalkan ilmu tersebut olehnya. Nah, kita harus iri tuh Pak sama orang-orang begitu. Ya, irinya bukan iri supaya ilmunya hilang atau berpindah, ya. Artinya emang ilmu mah harus diamalkan dan diberikan, ditransmisikan gitu ya. Tetapi maksudnya irinya kita pengen mendapatkan kemampuan seperti orang tersebut, ilmunya banyak, amalnya juga berkualitas. Karena amal yang berkualitas itu didorong dari sebab ilmu itu sendiri, begitu. Dan yang iri yang kedua adalah seseorang yang dianugerahi oleh Allah harta, dan dengan harta tersebut dia gunakan ana-al-laili wa ana-an-nahar. Jadi di siang dan malam dia bersedekah, dia berbagi dengan harta tersebut. Nah, kita boleh iri kayak gitu. Irinya bukan iri supaya hartanya hilang, jangan. Tetapi iri, ya Allah anugerahilah kami harta berlebih supaya bisa berbagi kepada sesama. Gitu. Nah, para jemaah yang Allah muliakan, sambung kajian kita. Nah, itu sebagai urgensi motivasi kita aja, pertama untuk menanamkan semangat berjamaah, ya, berjamaah, khususnya sholat subuh ini, karena subuh ini yang menjaga kita, melatih kita. Kalau sholat maghrib berjamaah, memang kita baru pulang kerja Pak ya, makanya ramai sholat gitu. Tapi kalau subuh itu pentingnya itu mujahadah bagi kita, dibangunkan. Yang membangunkan kita itu bukan alarm, ya, alarm itu hanya wasilah. Hakikatnya yang mengantarkan kita sampai ke sini adalah kekuatan iman yang Allah titipkan ke dalam kehidupan kita. Maka bersyukur ada iman di dalam hati kita untuk bisa berjamaah. Nah, para jemaah yang Allah muliakan, di dalam kitab Syu'abul Iman, ingat ya, Syu'abul Iman itu mana dari apa? Jamak dari syu'bah, plural, kalimat pluralnya atau jamak dari kata syu'bah. Syu'bah itu artinya cabang. Jadi iman itu bercabang-cabang, ya, kita sudah jelaskan kemarin. Makanya ada bulan Sya'ban,
Syaban itu maknanya yatasya'abu fihi amalul khair, bercabangnya amalan-amalan kebaikan gitu ya di dalam bulan Syaban. Alhamdulillah. Nah, begitulah guru kita mau beranjak ke pesantren beliau. Nah, tadi beliau sampaikan saat walaupun sesaat mendapatkan kemuliaan majlis. Mudah-mudahan Kiai Basyaruddin selalu sehat, walafiat, ini maksudnya walafiat. Alhamdulillah. Nah, pada jamaah yang Allah muliakan, kita sambung lagi tentang syu'abul atau cabang iman kita. Yang selanjutnya setelah kita belajar tentang cabang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang paling pertama dan paling fundamental, beriman kepada Allah. Ya. Karena tanpa iman tidak mungkin kita terdorong untuk melakukan kebaikan. Mungkin bisa saja terdorong itu karena kita juga ini manusia yang satu dengan yang lain itu membutuhkan, begitu ya. Tetapi iman itu mengarahkan. Bisa jadi kalau tidak ada agama, bisa saja kita melakukan kebaikan. Tetapi kebaikannya hanya didorong dari karena memang kita adalah manusia, begitu. Seperti kita mau berbuat baik kepada orang karena kita tidak mau diperlakukan buruk oleh orang lain. Tetapi dengan iman, dengan adanya agama, dengan adanya kitab suci, kita diarahkan menuju kebaikan-kebaikan yang seperti inilah jalannya. Makanya disebutkan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan benar adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Maka inna itu huruf tahqiq tauhid penegas bahwa hanya agama Islam lah yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Agama itu ada berapa? Banyak itu agama. Ribuan, bukannya hanya 5 atau 6. Kalau di Indonesia kan hanya ada 6 ya. Islam, Katolik, Protestan, Konghucu, Buddha dan Hindu. Konghucu itu baru terkemudian lah kemarin gitu ya untuk diakomodirnya oleh Indonesia. Sebenarnya agama itu banyak. Agama itu banyak. Kalau kita nyebutnya kepercayaan, agama itu kan dari bahasa Sanskerta. A artinya tidak, gama artinya kacau. Tuh. Kalau agama berarti seperangkat ajaran-ajaran yang mengarahkan hidup kita supaya tidak kacau. Kalau kita sudah mengaku beragama dan kita punya agama, tetapi hidup kita justru kacau atau justru membuat kekacauan, berarti ada yang salah cara kita beragama. Begitu. Antara tarikan kepada diri kita atau kepada pengaruh kepada orang lain itu ditentukan bagaimana kita menjalankan agama kita. Ada yang bertanya, kita sudah sholat, tetapi hidup kita masih membuat keburukan kepada orang lain. Maka kita sepenuhnya, sejatinya belum mendirikan sholat itu dengan baik, baru hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Padahal dalam Al-Quran itu disebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan berdampak kepada seseorang untuk menjauhkan dirinya, mencegah dirinya dari kepada perbuatan keji dan munkar. Kalau masih ada perbuatan keji yang dilakukan, maka sholat harus sebatas menggugurkan kewajiban. Sholatnya sah, begitu diterima oleh Allah Taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menerima atau menolak segala amal seorang hamba. Nah, para jemaah yang Allah muliakan, kita sudah bahas kemarin tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekarang kepada cabang yang kedua, yaitu iman kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang Allah muliakan, kitab Syu'abul Iman ini karya Imam Al-Baihaqi, bahkan ada yang disebutkan juga karya Imam Syekh Nawawi Tanah Al-Bantani. Nah, saya juga bawa kitab Fathul Ghais karya Syekh Nawawi Tanah Al-Bantani. Beliau itu ulama Banten, ulama Indonesia, disebutnya Al-Bantani atau Al-Jawi dikenalnya. Beliau itu Sayyid Ulama Hijaz, pemimpin ulama-ulama Hijaz terdahulu sebelum Saudi. Kalau kita kan sekarang nyebutnya Kerajaan Arab Saudi, KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Kalau dulu itu sebelum ada negara Saudi Arabia itu disebutnya Hijaz, begitu, Jazirah Arabia, karena masih berkumpul seluruh negara-negara
masih dalam kesatuan, barulah kemudian dipeta-petakan gitu ya, regional negara-negara ini, Arab Saudi ini, sebelah selatannya Yaman, sebelah utaranya ada negara-negara yang lainnya begitu ya. Dulu tuh disebutnya Jazirah Arabia, satu pulau yang besar karena pulaunya itu besar. Disebutnya Syekh Nawawi itu saya ulama Hijaz, pemimpin ulama-ulama Hijaz, yaitu Makkah dan Madinah. Itu ulama Indonesia Pak, asal dari Indonesia, cuman belum disebut Indonesia pada saat itu. Ya, belum berbentuk menjadi negara Indonesia. Makanya dikenalnya Al-Jawi Al-Bantani begitu. Dan kitab-kitabnya itu yang ratusan dibaca di Timur Tengah. Harusnya orang-orang sana Timur Tengah yang belajar ke sini ke Indonesia, karena ulama-ulamanya mengarang kitab yang dibaca di sana begitu ya. Luar biasanya ulama-ulama kita. Bahkan saya pernah diskusi dengan ulama dari Maroko. Tentu beliau itu mengenal Indonesia dari 3 ulamanya. Pertama dari Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, yang kedua dari Syekh Yasin Al-Fadani, dan yang ketiga dari Syekh Mahfud At-Tirmidzi. Gitu. Syekh Mahfud At-Tirmidzi adalah ahli hadis, Syekh Nawawi itu karya-karyanya itu ratusan ulama, dan Syekh Yasin Al-Fadani yang wafat sekitar 90 berapa lah, itu belum lama wafatnya. Syekh Yasin Al-Fadani dari kata Padang, karena emang beliau dari Padang, Al-Fadani. Hampir di dunia ini sanad-sanad hadis itu mengacu kepada beliau, melalui jalur beliau, karena beliau memiliki guru ratusan dari ilmu-ilmu hadisnya atau sanad-sanad hadisnya. Jadi sanad hadisnya yang sampai kepada Rasulullah itu hampir sampai melalui beliau dulu, yaitu Syekh Yasin Al-Fadani, guru dari Profesor Dr. Said Agil Hasan Al-Munawwar, mantan Menteri Agama zaman Bapak Ibu Megawati itu ya, Bapak-bapak tahu ya. Itu guru kami juga Profesor Dr. Said Agil Hasan Al-Munawwar ketika beliau di Madinah dan Mekah, itu juga berguru kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi Indonesia itu gak kekurangan ulama, begitu ya. Kekurangan pejabat yang benar aja kan begitu. Nah, kita kan sesat aja Pak ya kalau misalnya kita dengar kondisi negara kita. Tetapi kita harus tetap optimis dalam doa-doa kita. Sesedih-sedihnya kita mendapatkan kondisi negara kita yang carut marut ya, dalam kondisi yang tidak baik-baik gitu, apalagi dolar yang semakin menguat saat ini juga berpengaruh kepada ekonomi. Tetapi aliri itu semua dengan doa-doa ya. Kita apalagi senjata orang Islam kecuali dengan doa, harus berdoa ya Pak ya. Doakan pemerintah kita, rakyatnya semuanya biar benar. Nah para jemaah yang Allah muliakan, di sini disebutkan bagaimana cara kita idza qila laka wa kaifa tu'minu bil malaikah. Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala? Fal jawab, maka jawabannya adalah annal malaikah, bahwa sesungguhnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala asnafun, yaitu segolongan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, di mana dia itu adalah faminhum hamalatul arsy wa minhum hafur wa minhum ruhaniyun wa minhum karubiyun. Banyak di antara malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, itu memiliki tugas dan tupoksinya masing-masing. SK-nya beda-beda, begitu Pak ya. Dan malaikat itu adalah ibadullah, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini kal insi wal jinni mamuruna mukallafuna la yaqdiruna illa ala ma yaqdiruhumullah ta'ala. Malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaan Allah juga, kal insi wal jin, seperti manusia dan jin. Mamuruna mukallafuna, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tertaklif dengan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. La yaqdiruna illa ma yaqdiruhumullah. Dia tidak memiliki kemampuan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu kecuali yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bahkan disebutkan di dalam ta'rif yang lain, ibadun mukramun. Malaikat itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah. La ya'suna Allaha ma amarahum. Yang tidak pernah melakukan penyelewengan dan penyimpangan, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah perintahkan. Itu malaikat. Jadi ini
sering kita dengar gitu ya, tetapi ini kita ulang-ulang kembali supaya menjadi pemantapan bagi kita bahwa ada hal-hal yang lain di luar beriman kepada Allah yang harus kita imani, yang harus kita percaya bahwa itu adanya. Karena ciri-ciri orang yang beriman itu, bagaimana ciri orang yang bertakwa? Disebutkan dalam surah Al-Baqarah itu bagaimana, Pak? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sedikit itu ada 3. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu bukan yang enggak ada. Begitu. Kan kalau kita menyebutnya apa, sesuatu, kalau bisnis itu apa, alam gaib gitu ya, makhluk gaib begitu. Makhluk gaib itu bukan yang nggak ada begitu ya, tetapi itu di luar kasat mata manusia. Nah, hal-hal yang gaib di sini maksud di dalam ayat surah Al-Baqarah ini adalah sesuatu yang tidak terjangkau oleh indrawi manusia, tetapi kekuatan itu ada. Maka Allah Subhanahu wa taala itu wujud ada, tetapi adanya Allah Subhanahu wa taala tidak teridrok atau tidak terjangkau oleh kemampuan manusia. Begitu. Jadi kalau di saat ditanya Allah Subhanahu wa taala itu di mana? Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Dan Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Sejauh dan sepanjang ilmu manusia apapun tentang tauhidnya, dia tidak akan mengidrok Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bahkan kalau misalnya kita disebut Allah ada di mana? Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Berbeda dengan makhluk, berbeda dengan ciptaannya. Tidak akan ada yang menyamainya. Disebutkan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah ada tidak menyertai seperti adanya kita. Adanya Allah Subhanahu wa taala tidak seperti adanya kita. Kita itu perlu waktu, perlu tempat, perlu lokasi yang menyatakan bahwa kita ada. Ahmad Fadilah ada di Darussalam pada fajar waktu hari ini, waktu subuh hari ini. Itu karena duduk di satu tempat dan ada waktu yang mengiringinya. Tetapi adanya Allah Subhanahu wa taala la ya'taju ila zamanin wala makan. Allah tidak butuh waktu yang menyertainya dan Allah tidak butuh ruang yang dimana Allah Subhanahu wa taala berada di tempatnya. Kalau Allah butuh ruang, maka Allah akan bisa kita katakan tidak ada di satu tempat yang lain karena membutuhkan satu ruangan atau satu lokasi tertentu. Paham kira-kira? Ya. Jadi seperti itulah kita beriman kepada. Nah, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala ini ada bentuk kathir. Jumlahnya ini bukan tidak terbatas, tidak diketahui. Ya. Dalam penciptaan ketika malaikat diciptakan disuruh sujud, maka malaikat itu sampai sekarang gak bangun-bangun. Itulah mana la yasunallahu ma amarahu. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah misalnya sujud saja, maka sampai saat ini dia tidak akan bangun-bangun karena tidak ada titah, tidak ada SK untuk bangun dari sujud. Begitu kira-kira. Ketika malaikat itu diperintahkan untuk mencabut nyawa, cuman kita menyebutnya malaikat pencabut nyawa siapa, Pak? Israel ya. Saya belum mendapatkan hadis tertentu yang hadisnya kuat secara validan untuk menyatakan bahwa malaikat maut itu bernama Israel. Begitu. Penamaan Israel itu bisa jadi dipengaruhi oleh riwayat-riwayat yang lain. Mungkin ada dalam hadis, tapi saya belum melihat hadis yang kuat yang valid. Rasulullah mengatakan bahwa malaikat pencabut nyawa itu bernama Israel. Begitu. Walaupun di dalam kitab-kitab itu disebutkan pencabut nyawa itu Israel. Begitu ya. Yang sering disebutkan itu adalah malakul maut. Malaikat maut, pencabut nyawa, gitu ya. Itu saat
ditugaskan hanya mencabut nyawa, maka tidak ada lagi tugas yang lain, dan dia tidak akan melakukan tugas yang lain kecuali apa yang Allah perintahkan. Seperti itu ya. Dan malaikat-malaikat yang lainnya. Di sini disebutkan ada Jibril atau kita sebutnya dengan Jibril, ada Mikail, Israfil dan Israel. Di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala juga ada malaikat yang disebut Hafazah. Hafazah itu apa? Penjaga atau pelindung. Saya sebutkan di sini. Disebutkan bahwa diriwayatkan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan itu siapa, Pak? Sahabat Rasulullah, khalifah Rasulullah yang keempat, ya. Ketiga setelah Rasulullah. Abu Bakar, Umar, Utsman, baru kemudian Sayyidina Ali. Nah, disebutkan di sini Sayyidina Utsman bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min malakin 'ala insan?" Ada berapa malaikat yang menyertai manusia? Ini disebutkan di sini, Pak. Faqala isyruna malaikat. Ada 20 malaikat yang menyertai seseorang atau menyertai manusia. Minhum malakun an yaminika ala hasanatika wa huwa amin. Yang pertama adalah malaikat yang ada di sebelah kanan kita. Nah, allati an yasarika fa idza amilta hasanah kutibat asyara. Nah, ini malaikat yang kita sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Mayyafidu min qaulin ila ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap dari lisan seorang hamba melainkan ada raqib dan atid yang menyertainya. Bahkan apa yang terbesit dalam hati kita itu tercatat. Ada yang bertanya begini, Pak, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala harus menciptakan malaikat? Kan Allah juga mampu. Ya. Apakah Allah enggak mampu mencabut nyawa seorang hamba? Sanggup Allah. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu dengan segala sesuatunya. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mencatat amalan buruk dan amalan baik seorang hamba? Mampu Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah tidak mampu untuk menurunkan wahyu, risalah kepada para rasul dan nabinya? Mampu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu sebagai petunjuk bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Begitu. Jadi jangan dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan malaikat. Enggak. Beda kalau Prabowo butuh kepada menteri. Begitu. Butuh Allah Subhanahu Prabowo itu butuh kepada menteri. Apakah Prabowo bisa ngurus BGN sendirian? Enggak bisa. Dia butuh ke kepala BGN. Begitu. Tapi kepala BGN punya duit sehari semiliar, akhirnya dikorupsi, begitu kan? Nah, jangan Allah bolehkan. Allah menciptakan malaikat-malaikatnya itu tidak maksudnya butuhnya Allah kepada malaikat, bukan. Tetapi Allah menciptakan malaikatnya itu sebagai bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah malaikat itu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin. Lalu Allah yang lain ya, tercipta dari api yang tanpa asap. Itu bagaimana bentuknya wallahu a'lam. Yang pasti itu juga bagian dari sesuatu yang gaib. Tetapi yang gaib yang kita tidak harus imani, hanya percaya dalam bentuk bahwa ada yang Allah ciptakan, makhluk-makhluk Allah yang lainnya di luar kasat mata kita. Kita itu kan manusia ini terbatas. Komponen dalam diri kita itu terbatas. Kita itu hanya bisa mendengar dari kadar disebutnya itu, saya nggak tahu, lupa dalam ilmu fisika itu. Dari frekuensi tertentu sampai frekuensi tertentu itu yang bisa kita dengar. Bayangkan kalau kita mendengar dilebihkan kekuatan mendengarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan mengganggu kehidupan kita. Kalau kita bisa mendengar suara kepakan burung yang ada di atas angin, itu sangat mengusik kehidupan kita. Kita lagi ngobrol suara burung prak. Itu Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengkadar sesuatu dengan baik dan indah. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Bayangkan kalau kita bisa melihat sesuatu yang itu ada,
tetapi tidak kasat mata manusia. Apa? Sinyal HP. Kan sinyal ini kan butuh pemancar. Towernya di mana? Itu kan yang menghubungkan antara handphone kita dengan handphone yang lain, juga dengan towernya itu ada sinyal. Bayangkan kalau kekuatan mata kita dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukan lebih lagi kok, berdosis namanya. Kita bisa melihat bagaimana kilatan sinyal wifi di depan kita begitu ya, atau kelihatan yang lainnya, atau mungkin terganggu juga ketika kita melihat makhluk-makhluk Allah yang lain. Nah, itu alat perbalan insan fi ahsani taqwim. Jadi kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan seperangkat instrumen dalam diri kita, dalam tubuh kita, dengan sebaik-baiknya penciptaan. Nah, para jemaah yang Allah muliakan, malaikat itu sifatnya apa sih? Mohon maaf, jenis kelaminnya begitulah. La yusofuna bidukur wa biunsa. Malaikat itu tidak tercipta dalam bentuk laki-laki atau perempuan. Jadi kita beriman kepada malaikat itu, mengimani bahwa malaikat itu juga bukan laki-laki dan bukan perempuan. Cuman konotasinya sering manusia itu sebagai makhluk visual itu mengandai-andai malaikat itu seperti laki-laki. Nah, itu salah ya. Jadi malaikat itu tidak laki-laki dan tidak juga perempuan. Bahkan karena namanya itu sendiri, coba namanya Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, yang 10 yang kita imani gitu ya, yang kita harus ketahui kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kan nama-namanya nggak ada namanya Zainab itu satu kan, nggak ada namanya satu Fatimah gitu malaikat, nggak ada, namanya itu terkesan gagah begini. Ya itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bukan menjadi dilalah bahwa malaikat itu adalah laki-laki. Kita tidak boleh mengiman bahwa malaikat itu laki-laki, nggak boleh. Itu salah cara berimannya. Walaisa lahum syahwah. Nah, malaikat itu tidak disertai syahwat, tidak disertai keinginan dorongan, nggak punya nafsu. Kalau malaikat punya nafsu, ngelihat koruptor itu gemes malaikat mau langsung aja cabut. Tapi enggak, koruptor dikasih hidup lama panjang begitu, asetnya dimakan dulu tuh duit haram. Mudah-mudahan di akhir perjalanannya tobat begitu kan ya. Ya kira-kira begitulah gambarannya. Kalau malaikat dikasih nafsu, Jibril juga korupsi ayat lah. Kata malaikat Jibril, ini ayat bagus banget nih, kalau disampaikan ke Nabi Muhammad kayaknya ntar dia kebagian juga, ini buat saya aja dah. Gitu. Kalau malaikat dikasih nafsu, laporan pertanggung jawaban nggak beres. Iya kalau karena kita dikasih nafsu, ada markup, harga dinaikin dikit, dibengkakin begitu ya. Iya, apa disebutnya? Itulah. Iya. Pokoknya kalau belum ketahuan pertama lanjutnya begitu kan. Kalau belum ketahuan KPK sama belum diaudit sama Inspektorat Jenderal, udah lanjut aja dah. Gitu. Nah, malaikat itu amanah. La ya'sunallahu ma amaru. Wala nafsa wala aba wala umma. Malaikat itu tidak punya dorongan hawa nafsu, tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Dia tidak diciptakan dalam bentuk yang harus meregenerasi dirinya. Begitu. Beda dengan manusia. Manusia itu dihidupkan oleh Allah, dicipta dengan proses regenerasi atau reproduksi. Wala yaquluna wala yashrabun. Malaikat itu tidak makan, tidak minum. Ya. Enggak ada hausnya malaikat. Kalau kita mau haus dulu, apalagi panas begini Pak ya. Iya, siang-siang nanti enak begitu benar. Malaikat siang-siang nanti waduh ragam. Wala ya'sunallahu ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat itu selalu melakukan apa yang menjadi perintahnya. Wa mahabbatuhum syaqqul iman. Nah, ini penjelasannya. Titik beratnya. Bahwa mencintai malaikat adalah syarat, menjadi syarat bagi keimanan kita. Wa buduhul kufur. Dan membenci malaikat itu adalah kufur, menunjukkan kepada kekafiran. Keluarnya kita dari ajaran agama Islam. Jadi kita jangan sampai membenci malaikat. Malaikat itu malaikat disebut menyertai manusia itu disebutnya malaikat rahmat. Makanya tadi hafazah. Malaikat itu ada, kalau dalam kitab ini Pak disebutkan ada malaikat yang menyertai telinga kita, hidung kita, mata kita, begitu ada. Makanya dorongan-dorongan
Bisa jadi karena kita disertai banyak bersama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dorongannya itu buruk dalam diri kita, itu bisa jadi kita terlalu banyak disertai jin-jinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang yuwaswisu fi sudurin nas. Apa yuwaswisu fi sudurin nas? Yang menghasut manusia, menghembuskan dan menggoda manusia. Begitu. Jadi kalau dalam penciptaannya, ketika pada saat kita tahu ada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan iblis, disebutkan bahwa iblis itu bagian dari golongan jin. Begitu. Hanya nama-namanya saja yang berbeda, begitu ya. Ada yang menyebutnya Azazil, begitu ya. Ada yang iblis. Iblis itu dari kata ablasa, artinya adalah orang yang sudah putus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Iblis itu menggoda Adam alaihi salam. Menggoda dengan satu sifat yang kalau ada di diri kita, itu harus segera dihilangkan. Karena tidak akan masuk ke dalam surga setiap seseorang yang masih punya sifat tersebut. Apa ini? Kibar, takabur, jumawa, sombong. Sombong itu bisa masuk ke siapa saja. Tidak harus kepada orang yang kaya. Kepada orang yang mohon maaf miskin pun itu bisa saja masuk dirinya sombong. Begitu. Bahkan ke orang yang bukan hanya orang yang berilmu, kepada orang yang enggak berilmu pun itu bisa sombong. Nah, itulah yang mendorong seseorang Nabiullah Adam alaihi salam digoda oleh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan iblis. Iblis itu diusir dari surga karena kesombongan. Tetapi Nabiullah Adam dikeluarkan dari surga itu karena dorongan syahwat. Dorongan syahwat itu bisa diampuni. Tetapi kalau sombong itu tidak akan diperkenankan masuk dalam surga. Begitu. Yang iblis dengan Nabiullah Adam itu kan kedua-duanya lompat dari surga. Lompat dari istilahnya, jadi kayak aplikasi itu keluar begitu ya dari surga. Lantaran yang satu dorongan syahwat, yang satu dorongan kesombongan. Kalau syahwat di dalam kitab Mashairul Ibad karya Syekh Nawawi juga, yurja ghufranuha, masih ada harapan untuk diampuninya ketika dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kesombongan itu sulit untuk diampuninya. Karena kenapa? Karena kesombongan juga itulah yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalaqahu min wa khalaqtani min nar. Ya Allah, Engkau menciptakan dia dari tanah, nih saya dari api. Ngapa saya suruh sujud? Ngapa saya suruh hormat kepada orang yang Engkau ciptakan dari api? Macam saya sujud begitu tuh, ya. Orang kita mau bilang begitu. Tak mau saya sujud ke itu orang. Kepada seseorang yang Kau sebut dengan Adam. Dengan lantaran kayak begitu iblis lompat, begitu ya. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, nah ini ada cerita menarik. Saya itu kan fokusnya di bahasa Arab. S1 saya kan bahasa Arab. S2 saya sekarang sedang berlangsung yaitu di ekonomi syariah. Nah, itu saya itu senang mengulik-ulik dari istilah-istilah dalam bahasa Arab. Coba tengok di dalam Al-Quran. Ketika Nabiullah Adam belum melakukan pelanggaran, Nabi Adam itu bersama dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga. Termasuk di dalamnya surga, di dalam surga juga adalah iblis laknatullah. Itu Nabi Adam disebutkan wala taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam, wahai Hawa, engkau tinggallah bersama wahai Adam, engkau tinggallah bersama pasanganmu di dalam ini. Makan apa yang kamu suka, tetapi jangan dekati pohon ini. Pohon apa? Nah, kata siapa Huli? Khuli itu sebenarnya godaan dari setan. Khuli itu artinya khalidin. Apa? Kekal. Jadi digoda sama setan kalau kamu makan ini buah, kamu bakal kekal di surga. Padahal justru buah itu adalah pohon terlarang. Kita nyebutnya pohon terlarang saja lah dulu. Kalau sebutan khuli itu adalah sajaratul khuli itu dari setan itu sendiri, dari iblis berarti. Jadi kalau ada yang nyebut itu pohon khuli berarti itu pendapat yang ngomong nggak saya. Artinya begini, yang nggak masalah kalau kita sebut itu khuli, karena memang itu dorongan godaan setan. Tapi konteks bahasanya
apa? Kata ini itu dekat gak? Dekat ini. Nah, kamu jangan mainin ini ya, berbahaya nanti tangan kamu luka. Betapa dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan Nabiullah Adam dan Siti Hawa, dengan Hawa ibu kita, itu ketika belum melakukan pelanggaran. Tetapi ketika melakukan pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dengan perbuatan terlarang itu disebutkan dalam Al-Qur'an, alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah aku sudah larang kamu untuk jangan mendekat pohon itu? Nah, kalau yang tadi awalnya pohon ini, setelah melakukan pelanggaran pohon, ada perbedaan dari sisi bahasa. Kalau sudah menyebutnya itu, berarti dekat atau jauh? Jauh. Itulah yang menjadi filosofi dalam hidup kita, pelajaran yang maknanya. Ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita jauh dari maksiat, Allah akan selalu dekat dengan kita. Tetapi kalau kita sudah bertumpuk dengan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauh dari kita. Jauhnya bukan berarti jauh Allah tidak mencatat amal, bukan Allah tidak mengawasi, tetapi jauh dari nilai keberkahan dan jauh dari harapan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut dengan dosa. Mayujibun Allah. Dosa adalah sesuatu yang menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa jadi sekarang hidup kita tidak tenang, hidup kita tidak ibadah kita tidak khusyuk, bahkan hati kita selalu gelisah. Bisa jadi ada faktor yang menghalangi kita dengan Allah. Apa? Yaitu bertumpuknya dosa-dosa kita. Maka untuk pertama, syaratnya untuk mendapatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ngaku kalau kita berdosa. Sebelum Nabiullah Adam meminta kepada Allah hal-hal yang lain yang Nabi Adam baca selama bertahun-tahun dalam pertaubatannya, apa? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa artinya? Rabbana zolamna, ya Allah, kami ngaku zolama itu filmati, kami telah zolim. Begitu, ngaku dulu sebelum kita minta apa-apa paling kepada Allah. Yang pertama harus kita minta adalah harapan pengakuan kita. Yang keluar dari kita adalah pengakuan kita. Ngaku kalau kita berdosa. Yang repot adalah minta kepada Allah berbanyak, tetapi ngaku kepada Allah lemah itu enggak begitu. Enggak mengaku kepada Allah dengan segala pertaubatan dosanya dan lain sebagainya. Jadi kunci pertama supaya mendapatkan hal-hal yang dari Allah Subhanahu wa taala adalah mengaku. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah zalim kepada diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak ampuni, wa tarhamna, dan Engkau tidak rahmati, lanakunanna, waduh pasti kami akan menjadi orang yang merugi. Jadi kalau kita mau minta kepada Allah, minta dulu ampunan dulu, ya. Karena kalau dalam bahasa tasawuf tuh takhallin dulu, dikosongin dulu. Ini mau ngerenov musola, otomatis musolanya kosongin dulu. Begitu. Apa yang kosong, yang mengganggu, yang mau diperbaiki harus dikosongin. Begitu. Mau menghias kamar, rapihin dulu. Jangan pengen menghias ini itu, tetapi justru masih kotor. Bersihin dulu, baru tahalli. Tahalli itu dari kata hulya. Setelah dikosongin, dihias, baru didekor, diprofil, dibentuk, biar bagus. Baru tajalli. Apa itu tajalli? Tersingkapnya apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala akan terlihat dalam diri kita. Kalau kita mau mendapatkan hal-hal yang lain dari Allah, maka yang pertama adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, itu penjelasan sedikit tentang iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Jadi malaikat itu dengan segala macam tugas-tugasnya itu adalah hamba Allah yang mulia yang tidak pernah maksiat. Jibril dengan tugasnya menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu. Lalu sekarang itu ada yang bertanya, tugasnya Jibril ngapain? Kan udah gak ada nabi. Ayo, gak ada nabi kan? Itu banyak beberapa penjelasan. Bahkan ada yang menyebutkan Jibril itu juga mengatur makhluk Allah yang lain yang disebut dengan angin.
ada yang mengatur juga rezeki, ada yang menyebutkan. Karena ada satu riwayat penjelasan bahwa ketika seseorang itu berdoa kepada Allah dengan kesungguhan dan berlaku baik, maka Jibril itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menganugerahkan rezeki. Begitu. Ya. Jibril dengan tugasnya apa? Menyampaikan risalah wahyu. Kemudian yang kedua ada Mikail, apa? Ada yang disebut Mikail itu mengatur hujan. Nah, ada yang mengatur hal-hal yang lain. Ya kita nggak tahu lah. Yang ngatur hujan itu buat BMKG. Ya BMKG cuma prediksi. Iya, prediksi doang. Ya. Prediksi dari statistik gitu ya. Itu Jibril, Mikail, Israfil meniup sangkakala. Itu belum ditiup itu, ya. Kalau itu udah ditiup selesai dalam perjalanan hidup kita, ya. Israfil, Israfil. Kalau Israfil itu kita nyebutnya malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Kemudian ada Munkar dan Nakir, itu ada dalam hadisnya. Ketika seseorang sudah diwafatkan oleh Allah, dikuburkan. Nah, ini makna kubur itu bukan berarti harus yang digali. Entar jangan-jangan kita kepada orang yang tenggelam pada saat naik pesawat Air Asia di dalam laut, karena tenggelam dia pesawatnya turbulensi dan jatuh, dan dia nggak dikuburin laut, itu jadi kuburannya. Tetap ditanya karena tetap ditanya begitu, ya. Allah bagaimana didatanginya, apakah dengan kemudahan atau dengan kesulitan, itu tergantung amal. Ada yang menyebutkan kalau mati tenggelam itu menjadi syahid, syahidnya syahid akhirat, begitu kan ya. Tidak ditanya dalam kubur, ya Allah alam itu kita nggak pernah. Mungkin barangkali bapak-bapak ada yang pernah ke kuburan. Ya pernah ke kuburan, memang belum pernah masuk, begitu kan? Pernah masuk kan, bukan dari kubur dia. Cuman belum pernah ngerasain ketemu Munkar. Nah, ada Raqib dan Atid. Nah, ada Raqib dan Atid ini ada yang menjelaskan ini bukan pengajian malaikat. Ada yang menyebutkan Raqib dan Atid ini dia hanya sifat dari malaikat, begitu. Ada yang menyebutkan Raqib Atid itu sifat malaikat, tetapi yang paling kuat adalah Raqib Atid adalah jenis dari malaikat. Raqib Atid Malik, penjaga pintu. Ayo Malik, penjaga pintu neraka itu ada hadisnya, begitu ya. Kalau namanya Malik terus jadi siapa, memang ada cocok sih kayaknya begitu. Penjaga gerbang juga sih, cuman yang satu gerbang komplek, yang satu gerbang neraka, begitu. Malik itu artinya penguasa, begitu ya. Bahkan disebutkan dalam kitab Qissatul Mi'raj, malaikat Malik akan pernah senyum. Coba Bapak bayangin, cemberut aja itu. Cemberutnya bukan cemberut manyur, artinya tampang itu nggak pernah senyum. Kenapa? Karena dia jaga neraka. Masa neraka selamat datang di neraka, dia masuk ke apa? Begitu, nggak mungkin begitu ya. Nah ini kita mau akhiri kita. Nah, Malik itu baru tersenyum ketika ketemu Rasulullah SAW. Masya Allah. Malaikat aja tersenyum bertemu Rasulullah. Bagaimana kita, Pak? Ya, yang lebih lemah daripada malaikat secara kemampuan untuk mendapatkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjalankan perintah Allah. Kemudian ada Ridwan. Ridwan itu malaikat yang menjaga pintu surga, begitu ya. Nah, pada jamaah yang Allah muliakan itu kita ketahui dari cabang iman yang kedua. Nanti selanjutnya mungkin kita rapel antara mengimani kepada Rasul, kemudian beri kepada kita Allah dulu, kemudian Rasulnya Allah, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar atau takdir. Demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ingin didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dan Ibu sekalian, ada yang bertanya dalam hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, kadang-kadang itu sering ya orang berfatwa hadis itu kan berseliweran juga, hadis-hadis itu kan banyak. Cuman ketika kita percaya katanya di ulama itu hadisnya palsu gitu kan. Nah, kita tahu sendiri tentang awam, pondok agak, belajar agak gitu kan. Jadi yang tahu kan pasti malaikat ya, ulama, ustaz dan malaikat. Jadi kita harus bersikap gimana ya? Apa kita harus langsung kita ini kan? Kadang-kadang kita udah percaya, oh itu palsu hadisnya gitu loh. Gimana gitu? Terima
Kan begitu. Kalau kita meriang juga kita ke dokter bukan dikasih lain untuk bengkel kan begitu kan ya. Kecuali ketika kita mau ke dokter, kita bocor lalu ke bengkel dulu sebelum ke dokter kan kira-kira begitu lah Pak. Serahkan sesuatu kepada ahlinya dan setiap dengan luasnya ilmu agama Pak, itu akan menentukan seseorang fokus dia itu di ilmu apa, begitu. Kadang ada orang yang menguasai satu fan itu dalam bahasa Arab fan dulu jenis atau cabang. Ada yang orang menguasai di cabang satu ilmu, tetapi dia bukan tidak menguasai, kurang menguasai, begitu ya dalam satu ilmu yang lain. Dan itulah yang menjadi warisan para nabi, terutama Rasulullah SAW mewariskan seperangkat ilmu yang luar biasa banyak. Ada ilmu fikih yang menjelaskan tentang tata cara ibadah, tata cara muamalah dan kehidupan kita. Ada ilmu tauhid tentang pengenalan kita kepada Allah, tentang pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ilmu akhlak, ilmu tasawuf tentang bagaimana kita berlaku kepada Allah dan berlaku kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ada ilmu falakiyah atau ilmu hisab. Ilmu apa? Ilmu astronomi yang hitungin waktu sholat, hitungin tentang peredaran matahari dan bulan, menentukan Syawal dan Ramadan dan lain-lain. Itu kan ilmu juga. Termasuk di dalamnya adalah ilmu hadis. Bukan hadas Pak ya, ilmu hadis. Kalau hadas mau hadis besar gitu. Ilmu hadis itu ilmu yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah penentuan apakah kualitas hadis tersebut itu sahih, dhaif, hasan, dhaif, hasan atau dhaif, atau itu hadis menjadi hadis-hadis yang palsu. Lalu bagaimana sikap kita terkait dengan banyaknya hadis-hadis yang berseliweran? Hadis itu nggak kayak Al-Quran Pak. Kalau Al-Quran ada satu huruf aja berbeda, itu pasti kita ulang karena penghafalnya itu ribuan dan Al-Quran itu terbukukan rapi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran kata Allah dan kami yang akan menjaga. Al-Quran itu pasti akan terjaga di yaumil qiyamah. Dari hafalan dan dari apa yang salah cetak pun langsung bisa terdeteksi lah gitu ya. Tetapi kalau hadis ini diriwayat disalurkan atau diriwayatkan itu melalui proses transmisi. Transmisi itu perpindahan dari seseorang kepada seseorang yang lainnya. Dan ini yang mempengaruhi hadis berubah dan bercabang sehingga ada hadis yang valid sahih, ada yang hasan tengah-tengah, ada yang dhaif yang lemah, ada juga hadis yang palsu. Hadis palsu itu apa? Hadis yang tidak tersandarkan kepada Rasulullah SAW. Lalu bagaimana sikap kita? Ya serahkan kepada ahlinya. Di antara kita ada yang membaca hadis, oh ini hadisnya palsu, oh iya. Atau ada yang membaca ini hadisnya lemah, oh iya. Tetapi kita juga harus mengkonfirmasi kepada ahlinya ini hadisnya bagaimana. Oh diteliti dulu, nanti ya saya cek dulu coba ada di kitab apa. Kalau dulu tuh ribet mengkaji hadisnya, harus membuka kitabnya benar atau tidaknya. Kalau sekarang tuh tinggal pakai maktabah syamilah, tinggal menggunakan aplikasi, dicari hadisnya ini benar atau tidak, jebret, klik enter langsung kelihatan di kitab apa aja ada di itu hadis dan bagaimana kualitas hadis. Nah begitu Pak ya. Jadi bagaimana sikap kita? Serahkan sesuatu kepada ahlinya. Kadang memang ada begini. Lalu Pak, kadang mohon maaf ya, ada perdebatan. Ini Ustaz, ini hadisnya dhaif. Bagaimana sikap kita kepada hadis dhaif? Tuh. Hadis dhaif jangan buru-buru ditolak Pak. Ya, dhaif itu artinya apa? Dhaif itu artinya lemah. Kalau dalam bahasa yang lain itu sakit. Sakit itu sakomo dari artinya sakit. Kalau sakit bisa disembuhin nggak? Namanya sakit itu ada obatnya. Nah, hadis dhaif itu sebenarnya kalau riwayatnya banyak itu bisa naik kepada hasan. Yang hasan bisa naik kepada hadis sahih kalau kita tahu cara-caranya, ilmu-ilmunya. Makanya serahkan sesuatu kepada ahli. Jangan mentang-mentang hadis dhaif, wah hadis dhaif nggak boleh ditinggalkan. Enggak. Hadis dhaif itu paling tidak boleh kita amalkan dengan beberapa syarat. Saya sebutkan ada 3 saja.
Pertama, tidak berbicara tentang tauhid, tentang apa Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis dhaif berbicara tentang Allah, nah itu agak riskan, berbahaya tentang sifat Allah dan lain-lainnya. Dan tidak berbicara tentang halal haram. Kalau berbicara tentang halal haram itu akan berbahaya karena hadisnya dhaif. Atau yang kedua, hadis dhaif itu boleh dikerjakan ketika untuk fadhailul amal. Apa fadhailul amal itu? Amalan-amalan tambahan. Gitu ya. Wah, ini bagus, amalin. Begitu. Tambahan-tambahan amal. Yang penting ada dalam hadis sahihnya. Misalnya nih, ada hadis menjelaskan tentang pahala tahajud akan mendapatkan, contoh misalnya akan mendapatkan terbukanya seluruh pintu surga. Iya, misalnya itu hadisnya dhaif, misalnya gitu, itu hadisnya dhaif. Boleh nggak kita amalkan tentang tahajud itu? Boleh, karena tahajud itu ada naungan hadis-hadis sahihnya. Nah itu begitu, fadhailul amal, tambahan amal. Atau yang ketiga juga, hadisnya tidak langsung tidak terlalu parah dhaifnya. Ada yang parah, ada yang beda. Begitu ya. Nah, makanya disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri bahwa penjaga langit adalah malaikat dan penjaga bumi adalah ahli hadis. Karena ahli hadis ini adalah yang menjaga kemurnian dari ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Dia yang membedakan ini sahih, ini dhaif, ini hasan. Ini begini Pak. Kalau hadis palsu itu bisa saja menjadi rekayasa buatan manusia. Contoh, saya nggak pakai cincin itu benar. Bapak-bapak yang pakai cincin, nah si bapak ini pakai cincin, warnanya hijau. Kalau hijau pangkatnya apa? Sampai berapa kali namanya apa tuh? Nah pokoknya begitulah ya. Iya. Nah begini, misalnya ada tukang cincin, dia menjual cincin di 10 peti lah 10 kotak udah dijajarin sampai ke Jatinegara, dia jual ke laku pun Jatinegara banyak bayarnya berjajar ke depan ini kagak laku dia jual sampai banding harga dia masukin ke marketplace, Shopee, Tokopedia, Toko Bagus dan semuanya lah begitu ya. Nggak laku juga, yang beli cuma 1, 2 yang buat musimnya kali begitu ya. Akhirnya dia bikin tulisan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaatani bi khatamin taqdulu sab'ina rakaatan bi ghairi khatam. 2 rakaat salat pakai cincin itu lebih hebat daripada 70 rakaat yang pakai cincin. Dia taruh di depan petinya begitu, depan peti apa ininya? Mika-mikanya itu tuh cincinnya. Rasulullah bersabda 2 rakaat menggunakan batu akik lebih hebat daripada 70 rakaat yang pakai batu akik. Orang kan kalau orangnya bodoh bin kagak tahu alias melon begitu, percaya aja. Pak, kata Rasulullah juga pakai cincin sholat mah, kenapa? Lebih hebat 2 rakaat aja jadi pahala 70 rakaat. Padahal itu lagi jualan hadis palsu Pak. Orang yang memalsukan hadis atau merekayasa hadis, maka fal yatabawa maq'adahu minan nar, kata Rasulullah. Siapin tempat di nerakanya mau di mana. Nah, jadi jangan dikit-dikit begini. Rasulullah tuh begini Pak, misalnya. Padahal Rasulullah nggak begitu, hati-hati. Kalau kita nggak tahu apa itu dari Rasulullah, jangan. Gitulah gampangnya. Bahkan kalau menyebutkan hadis dhaif itu ada adabnya. Adabnya bagaimana? Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak langsung qala Rasulullah, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala sebagaimana yang Rasulullah sampaikan. Jadi jaga-jaga khawatir itu hadis nggak benar yang kita sampaikan. Begitu ya Pak ya. Nah, seperti itu Bapak gambaran tentang ilmu hadis. Kebetulan saya juga konsentrasi hadis di bawah bimbingan almarhum Profesor Dr. Kiai Ali Mustafa Yaakob, mantan Imam Besar Istiqlal. Nah, di Ciputat saya 3 tahun bersama beliau. Di tahun keempat beliau wafat. Jadi saat saya wisuda di Darussunnah itu tidak diwisuda oleh beliau. Begitu para jamaah yang mulia. Beliau adalah salah satu ahli hadis di Indonesia. Mungkin ada yang mau diskusi lagi, silakan. Cukup ya. Yang Anda sudah masuk waktu syuruk isyraq, silakan yang ada untuk kita sholat 2 rakaat lagi. Para jamaah yang memuliakan, kesimpulannya mencintai malaikat, beriman kepada malaikat, ya itu adalah syarat iman.
Jangan sampai kita merasa bahwa hidup ini hanya sendiri, egosentris dan sekuler. Sekuler itu dari kata sekulu, artinya adalah kebumian, hanya bersifat materialistik, diri kita aja. Jangan merasa bahwa hidup kita itu sendirian. Ada sesuatu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani, yang disebut dengan malaikat, yang tugasnya itu menyertai kehidupan kita dunia sampai akhirat. Begitu. Kalau kita merasa bahwa hidup kita bebas, padahal hidup kita ini tercatat segala macam amalan-amalannya, dan itu ditugaskan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa bahwa kita ini hidup enak sampai dikubur pun ya ada urusan kuburan, di kuburan pun kita masih ketemu malaikat, disebut dengan munkar dan nakir, gitu ya, dan malaikat-malaikat dengan segala macam tugasnya. Demikian para jamaah yang Allah muliakan, semoga maslahat manfaat barokah untuk pribadi saya sendiri dan bagi para jamaah yang Allah muliakan. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.